Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya channel Kreator. Di video kali ini teman-teman saya akan berbagi tutorial bagaimana cara kita melakukan pengisian terhadap pengisian audio di slide presentasi kita atau misalnya di video pembelajaran kita. Jadi ceritanya kita sudah buat video pembelajaran, hanya saja di situ belum kita melakukan pengisian suara. Nah, setelah itu maka kita akan lakukan konversi terhadap slide tadi untuk menjadi video pembelajaran. Oke, langsung kita masuk di tutorialnya. Nah, di sini teman-teman saya sudah contohkan atau saya sudah membuat slideshow tentang bagaimana kita membangun kelas digital secara offline. Nah, sekarang untuk mempersingkat waktu ya, sekarang kita akan melakukan pengisian terhadap audio setiap slide. Perubahan slide ini kita harus melakukan pengisian suara. Nah, saya mulai dari pertama. Yang pertama kita klik slide-nya ya, kemudian di sini ada insert. Kemudian di insert ini ada audio ya. Klik audio, kemudian record audio. Nah, oke, saya akan mulai ya teman-teman. Di sini setelah muncul ada 3 ya, yang aktif sekarang adalah yang tombol untuk kita merekam. Saya aktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini teman-teman saya akan mengajarkan bagaimana cara kita membangun kelas digital secara offline. Oke, jadi tadi saya sudah melakukan perekaman. Saya buktikan dulu ya, saya aktifkan dulu, saya lihat apakah berhasil. Nah, kemudian ini kan icon ini kalau misalnya kita munculkan slideshow-nya maka coba saya lihat ini masih tetap ada ya. Ini masih tetap ada. Jadi supaya di video kita setelah kita konversi maka ini dihilangkan, kita lakukan pengaturan seperti ini. Saya skip dulu. Nah, klik, kemudian di sini ada playback. Nah, ini kita hilangkan hide ya, hide during show-nya. Atau begini saja, sekaligus kita langsung play in background. Nah, seperti ini. Jadi akan secara otomatis ketika slideshow-nya aktif, maka audio tadi secara otomatis langsung dibunyikan seperti itu. Tetapi kalau kita tidak centang yang ini, mungkin kecuali kita tekan apa atau misalnya kita tekan kita klik baru mungkin langsung nanti akan dibunyikan. Oke, kita buktikan ya teman-teman. Kemudian perhatikan. Saya coba dulu, tes dulu yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini teman-teman saya akan mengajarkan bagaimana cara kita membangun kelas digital secara offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan kali ini. Nah, teman-teman, di situ tadi suaranya berulang ya. Ketika misalnya meskipun slide-nya tadi sudah selesai, harusnya jangan suara tadi berulang lagi. Jadi saya coba hilangkan centang yang ini ya teman-teman. Baru kita save kembali. Aduh, saya keep main, saya cancel saja. Saya coba ulang lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini teman-teman saya akan mengajarkan bagaimana cara kita membangun kelas digital secara offline. Oke, bisa kita lihat ya teman-teman, suaranya sudah tidak berulang. Jadi ketika kita klik play in background, ini menunjukkan bahwa ketika slide-nya dimunculkan maka suaranya langsung juga akan diaktifkan. Tetapi kalau misalnya tadi kita centang yang ini maka suaranya akan berulang ya. Jadi kita hilangkan centangnya. Yang harus teman-teman perhatikan adalah secara otomatis, kemudian play cross slides, kemudian ini juga harus dicentang.
Terus tentang yang lainnya, jadi yang lainnya ya harus kita lakukan pengaturan semua seperti ini. Jadi tadi teman-teman ketika diaktifkan slideshow-nya, maka ini icon ini secara otomatis langsung hilang. Nah sekarang saya akan lakukan pengaturan berikutnya, slide berikutnya. Oke. Nah sedikit saya beri gambaran teman-teman ya tentang bagaimana tentang transisi dengan animasi. Nah transisi ini kita gunakan pada saat setiap perubahan slide. Nah, mari kita lihat di sini banyak transisi ya. Saya coba lakukan ini. Oke, yang ini ya. Coba kita lihat dulu dari sini tadi, kemudian yang ini kita gunakan yang ini. Nah. Terus yang ketiga mungkin yang ini kita gunakan yang mana ya, teman-teman? Yang ini. Kita lihat dulu ya, agak sedikit bagus perubahannya. Oke, bisa ya. Atau yang mana ini yang sedikit. Coba kita gunakan yang ini. Oke, boleh ya. Atau ini oke. Kemudian yang ini lagi kita gunakan perubahan yang sama saja ya. Hanya saja mungkin oke, yang ini. Nantilah teman-teman silakan dirubah bagaimana ya kesukaannya. Oke. Dari 1 2 3. Jadi harus yang teman-teman pahami bahwa untuk transisi ini kita gunakan pada saat perubahan slideshow. Sedangkan animasi ini adalah digunakan pada saat setiap item ini, perubahan setiap item ini. Ini perhatikan perubahan item ini bagaimana kondisinya ya ketika dimunculkan. Saya seperti ini ya. Nah, jadi yang dia tidak mempengaruhi tentang perubahan slide, tetapi yang berpengaruh itu adalah setiap perubahan objek. Objek ini, objek yang ini akan selalu berubah. Nah sekarang kita buktikan lagi kembali ya dari awal. Mungkin ini ya saya sedikit juga jelaskan tentang perubahan slideshow-nya. Transisi, not shown. Jadi akan terjadi perubahan slideshow ketika kita lakukan mouse klik. Jadi kita klik atau misalnya kita menekan spasi di keyboard, maka akan terjadi perubahan. Tetapi kalau misalnya ini dihilangkan, maka tanpa kita melakukan klik mouse atau misalnya menekan spasi di keyboard, akan secara otomatis lakukan perubahan. Nah, tetapi ini teman-teman ya kalau kita sudah konversi dalam bentuk video, ini sudah tidak berpengaruh. Ini mungkin kita gunakan pada saat kita melakukan presentasi saja. Jadi teman-teman ya kita melakukan presentasi tanpa kita harus berbicara lagi, kita hanya diam-diam saja. Kita sudah melakukan pengisian suara sebelumnya. Oke, kita lakukan pengisian suara lagi. Sini insert lagi, kemudian sini audio, kemudian kita lakukan lagi perekaman. Untuk kita membangun website secara offline atau kelas digital secara offline, yang pertama yang kita siapkan itu adalah laptop sebagai server. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus menginstal SIM di dalam laptop sebagai local host kita. Oke, saya hentikan lagi. Coba kita lihat dulu perubahannya. Nah, bisa dilihat teman-teman ya. Ini tidak terjadi perubahan atau misalnya suara. Kenapa? Karena seperti tadi, ini kita aktifkan lagi, kemudian playback. Di sini kita play in background. Nah, setelah itu suaranya supaya tidak berulang, ini kita hilangkan centangnya. Save lagi. Kita lihat dulu. Untuk kita membangun website
secara offline atau kelas digital secara offline, yang pertama yang kita siapkan itu adalah laptop sebagai server. Namun kemudian yang kedua adalah kita harus menginstal SIM di dalam laptop sebagai local host kita. Oke, saya skip lagi. Jadi untuk yang ketiga dengan yang keempat sama saja. Jadi seperti itu ya. Jadi saya harus buatkan lagi. Jadi insert lagi audio, record audio. Kemudian berikutnya adalah kita harus menyiapkan router WiFi sebagai pembagi jaringan offline ya. Jadi ketika kita sudah membangun website secara offline, maka kita untuk membagi ke siswa atau ke klien itu ya kita harus menggunakan router. Kemudian kita menginstal platform WordPress sebagai website. Insert lagi. Kemudian kita juga menginstal platform Model ya sebagai LMS, Learning Management System. Jadi sistem pengaturan pembelajaran kita menggunakan Model. Jadi ini adalah yang paling familiar yang sering digunakan oleh sekolah atau misalnya kampus. Kemudian kita harus juga menyiapkan Android untuk alat mengakses website secara offline. Jadi ini bisa kita lakukan di sekolah tanpa kita membutuhkan jaringan online lagi. Jadi ini untuk mengantisipasi sekolah-sekolah yang memang betul-betul tidak ada jaringan internetnya. Jadi inisiatif kita adalah membangun website secara offline seperti yang disiapkan oleh Kemdikbud ya, seperti kelas Maya dan lain sebagainya. Kita bangun dengan menggunakan platform WordPress, kemudian Model dan lain sebagainya. Oke teman-teman, seperti itu ya kita melakukan pengisian suara. Jadi kita atur lagi di sini playbacknya, play inbox, kemudian hilangkan yang ini, kemudian ini sudah lakukan pengaturan. Kita pastikan lagi. Iya, ini hilangkan lagi. Save. Kita mulai dari pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, teman-teman saya akan mengajarkan bagaimana cara kita membangun kelas digital secara offline. Untuk kita membangun website secara offline atau kelas digital secara offline, yang pertama yang kita siapkan itu adalah laptop sebagai server. Namun kemudian yang kedua adalah kita harus menginstal SIM di dalam laptop sebagai local host kita. Kemudian berikutnya adalah kita harus menyiapkan router WiFi sebagai pembagi jaringan offline ya. Jadi ketika kita sudah membangun website secara offline, maka kita untuk membagi ke siswa atau ke klien itu ya kita harus menggunakan router. Kemudian kita menginstal platform WordPress sebagai website. Kemudian kita juga menginstal platform Model ya sebagai LMS, Learning Management System. Jadi sistem pengaturan pembelajaran kita menggunakan Model. Jadi ini adalah yang paling familiar yang sering digunakan oleh sekolah atau misalnya kampus. Kemudian kita harus juga menyiapkan Android untuk alat mengakses website secara offline. Jadi ini bisa kita lakukan di sekolah tanpa kita membutuhkan jaringan online lagi. Jadi ini untuk mengantisipasi sekolah-sekolah yang memang betul-betul tidak ada jaringan internetnya. Jadi inisiatif kita adalah membangun website secara offline seperti yang disiapkan oleh Kemdikbud ya, seperti kelas Maya dan lain sebagainya. Kita bangun dengan menggunakan platform WordPress, kemudian Model dan lain sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.
bagaimana cara kita melakukan pengisian terhadap slide presentasi kita. Saya channel kreator. Mudah-mudahan tentang konten ini bisa bermanfaat kepada teman-temannya, bagaimana cara kita melakukan pengisian suara. Oke teman-teman, jika konten ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan di-share sebanyak-banyaknya, bagikan kepada teman yang lain, agar ilmu yang saya bagikan ini ya bisa juga dinikmati oleh teman-teman yang lain. Kita maju bersama. Oke. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe.